Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alasan dulu berpisah kenapa, Mbak? Saya ditipu mantan suami saya, Mas. Yen awan tansah kelingan yen wengi. Masih jomblo, Mas. Masih jomblo. Masya Allah ya. Tuh senyumnya Mbak Marni menggemaskan. Malah disia-siakan oleh seorang lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bocah Bandungan. Sekarang kita sedang menuju ke sebuah rumah terpencil milik seorang janda desa cantik. Apakah benar informasi yang saya dapat? Semoga saja kita bisa menemukan jawabannya ya. Untuk pemirsa yang penasaran, ikuti dan tonton video kita sampai selesai berikut ini. Nah pemirsa, seperti inilah jalan setapak untuk menuju ke rumah terpencil milik seorang janda desa cantik, mantan penyanyi dangdut yang ditipu oleh suaminya. Nah jadi katanya rumahnya berada di tengah kebun kopi, sendirian jauh dari tetangga pemirsa. Apakah benar? Semoga saja kita bisa menemukan keberadaan rumah terpencil milik janda desa cantik tersebut ya. Nah, informasi yang saya dapat itu rumahnya di daerah sini ya, sekitaran sini ya. Nah, oh ini ada seorang wanita ya, lagi ngapain? Nah, siapa tahu ini kita tanya ya, siapa tahu beliau ngerti atau tahu rumah yang kita maksud ya, kita tuju ya. Nah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mas. Lagi ngapain ini Mbak? Ini lagi nyabuti rumput. Oh nyabuti rumput. Nah jadi gini Mbak, ini saya tanya sedikit boleh ya? Ini kan saya mau mengunjungi rumah terpencil itu milik seorang wanita cantik, katanya mantan penyanyi dangdut Mbak. Itu saya sendiri Mas, kalau mantan penyanyi dangdut. Oh ini kebetulan ya. Oh sama Mbak sendiri. Boleh kenalan dulu Mbak? Oh boleh kenalan ya. Namanya siapa Mbak? Marni. Marni. Ya. Oh terus ini lagi ngapain? Ini lagi bersihin rumput biar nggak ganggu tanaman kopi. Oh, lagi bersihin rumput ya. Nah, ini saya juga mau izin dulu Mbak ya. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube, nggak apa-apa Mbak? Oh, boleh, boleh. Boleh ya. Nah, gini Mbak. Nah, sebelum kita ngobrol, ini pakai mic dulu Mbak ya. Ini dijepit ya. Nanti agar suara jelas. Oke, coba dites dulu Mbak. Tes gitu. Tes. Oh, udah ya, udah. Nanti biar jelas dan bisa dipahami oleh pemirsa yang nonton ya. Nah, gini Mbak, ini jadi hari ini lagi Bersihkan rumput. Bersihkan rumput. Ya. Terus ini bersihkan milik siapa ini Mbak lahannya Mbak? Oh, ini punya saya sendiri Mas. Jadi peninggalan dari orang tua. Peninggalan orang tua. Kalau boleh tahu Mbak Marni umur berapa ya? Oh, tahun ini 26 Mas. 26 tahun. Masih muda juga ya. Ini nggak takut digigit nyamuk Mbak di sini Mbak? Oh, udah biasa kalau cuma digigit nyamuk. Oh, udah biasa digigit nyamuk. Yang penting nggak digigit yang lain Mbak ya? Ya. Nah, ini kan nyamuknya banyak Mbak ya. Kita ngobrol di belakang situ saja Mbak ya, yang lebih terang ya. Ini kayaknya nyamuknya banyak Mbak, saya digigitin ini. Oke, kita akhirnya ketemu dengan orang yang kita cari ya pemirsa ya. Nah, jadi yang teduh saja Mbak itu Mbak di sini. Oke, oh ini dia. Jadi namanya Mbak Marni, umur 26 tahun ya. Nah, jadi ini lagi bersihin rumput. Ini semua milik peninggalan Mbak ya? Iya, peninggalan orang tua.
Nah, kalau boleh tahu Mbak, rumahnya di sebelah mana ya? Rumah saya sebelah sana Mas, masih ke atas lagi. Oh, masih di atas. Ya. Terus jarak ke rumah tetangga berapa meter? Sekitar 100 meteran Mas, jauh jadinya. 100 meter? Ya. Jauh juga ya. Pemberani sekali. Serius, sendirian di rumah Mbak? Iya, sendirian. Tinggal sendirian? Iya. Oh, kok alasan membangun rumah di tengah kebun kopi, kenapa Mbak? Ya kan memang itu dari orang tua, dibangunkan orang tua. Terus dulu tinggal sama mantan suami saya. Terus suruh merawat daerah sini, merawat kebun kopi sini juga gitu loh Mas. Oh, jadi rumah ini yang membangun itu orang tua Mbak Marni. Oh, terus gini Mbak, ini sedikit privacy ya. Jadi kalau saya boleh tahu alasan dulu berpisah kenapa Mbak? Saya ditipu mantan suami saya Mas. Ditipu mantan suami? Iya. Maksudnya gimana Mbak ya? Dulu kan saya jadi penyanyi dangdut. Nah, suami saya itu mendampingi terus masalah keuangan, terus kayak pembayaran dan lain sebagainya itu dipegang sama suami. Nah, waktu rumah itu kan dibangunkan orang tua, mau tak renov. Waktu saya tanya keuangan tuh nggak ada Mas, nggak ada tabungan sama sekali. Bahkan kebun saya itu digadaikan suami. Kebunnya juga digadaikan suami? Oh, terus itu untuk apa Mbak alasannya? Kalau boleh tahu? Alasan jelasnya saya nggak tahu ya Mas ya. Soalnya orangnya juga waktu ditanya nggak jawab jujur sih Mas. Jawab jujur ya. Terus berpisah dengan mantan suami itu sudah berapa lama Mbak? Sekitar 3 tahunan Mas. Kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi dulu Mbak Marni ketika menjadi penyanyi dangdut itu sekitar tahun berapa ya? 2022. 2022. Berarti 3 tahun yang lalu ya? Nah, kalau boleh tahu emang dulu pakai jilbab kayak gini Mbak? Enggak dong Mas, waktu jadi penyanyi ya pakaiannya pasti yang minim terbuka. Terus saya waktu berpisah sama suami saya juga memutuskan berhenti jadi penyanyi dangdut karena kan trauma gitu. Ya, trauma. Keinget gitu Mbak ya? Ya kan kemana-mana sama suami Mas, mantan suami dulu. Terus. Begitu ya ceritanya ya. Nah kalau Mbak ini berapa bersaudara sih? Saya anak tunggal Mas. Anak tunggal? Masya Allah ya. Kalau boleh tahu Mbak, mantan suami dulu pekerjaannya apa? Dulu gitaris Mas, makanya ketemu sama saya waktu saya nyanyi. Tapi ya itu setelah menikah kan terus berhenti Mas, jadi gitaris, jadi asisten saya, dampingi saya nyanyi di mana-mana, kadang keluar kota. Oh sampai luar kota Mbak? Iya. Dulu keliling. Jadi Mbak Marni ini anak satu-satunya ya. Terus kalau orang tua sekarang di mana Mbak? Kalau orang tua beda kampung Mas, nggak di sini. Oh beda kampung. Iya. Nah ketika orang tua tahu ya Mbak ya masalah dengan mantan suami itu gimana Mbak? Kalau dari orang tua menyarankan untuk berpisah Mas, karena kan saya anak satu-satunya, orang tua juga kecewa sama suami saya. Posisinya juga waktu itu kan cuma mendampingi ya, saya yang kerja keras, tapi kok malah nipu saya, bahkan sampai nggak ada tabungan sama sekali. Oh begitu. Nah ini kan sudah 3 tahun ya Mbak ya berpisah dengan mantan suami. Nah, ini saya kalau boleh tahu masih jomblo atau sudah punya pacar ini Mbak? Masih jomblo Mas. Masih jomblo. Masya Allah ya. Tuh senyumnya Mbak Marni menggemaskan. Maaf Mbak ya, ini bercanda Mbak ya, agar kita bisa lebih akrab ngobrolnya Mbak ya. Berarti masih jomblo ini? Ya. Sampai saat ini masih jomblo? Ya, saya trauma dengan pernikahan Mas. Trauma dengan pernikahan? Tapi kan Mbak Marni kan masih muda ya, masih umur 26 tahun. Tapi nanti kan bisa untuk menikah lagi Mbak ya, ada pemikiran untuk menikah lagi. Itu kalau boleh tahu Mbak ya, sebenarnya tipe yang dicari untuk menjadi pendamping hidup Mbak Marni nanti seperti gimana sih? Yang pasti orangnya jujur ya Mas ya, terus paham agama,
dan bertanggung jawab. Kalau untuk pekerjaan dan materi kan masih bisa dicari bersama. Tapi kalau jujur itu kan sudah watak ya Mas. Kalau dari awal orangnya nggak jujur ya nanti takutnya berpisah lagi. Oh, kayak gitu Mbak ya. Nah, ini pemirsa ya. Nah, jadi gini Mbak, apabila ini pemirsa ada yang ingin berkenalan boleh? Boleh. Boleh ya. Boleh ya. Nanti bisa lewat saya Mbak ya. Iya. Nanti saya jembatani. Siapa tahu Mbak nanti bisa berjodoh. Kenalan dulu kan bisa. Nah gini Mbak, dari tadi kan kita ngomongin tentang nyanyi-nyanyi gitu Mbak ya. Nah lagian Mbak Mani kan mantan penyanyi dangdut. Kalau boleh ini saya pengen dengar suara Mbak Marni. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Mbak? Sedikit saja. Kan sudah vakum lama Mas. Saya juga sudah memutuskan untuk hijrah. Jadi saya malu Mas kalau nyanyi-nyanyi gitu. Oh, lagi ini direkam kan Mas. Oh gitu. Sudah malu Mbak karena kan sudah 3 tahun ya. Iya. Vakum ya. Terus kalau ini kan sudah hijrah ya. Kalau ngaji bisa? Bisa sedikit-sedikit kan masih belajar. Tapi saya boleh dengar Mbak? Boleh. Boleh. Yang surat pendek aja ya Mas ya? Iya surat pendek saja. Sekarang Mas? Sekarang. Besok? Ya sekarang sih. Maaf ya Mas kalau masih ada salah-salah. Iya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Itu suaranya bagus Mbak. Ini malu-malu Mbak ya. Nah ini gini Mbak ya. Jadi video ini saya juga tidak akan share lokasi rumah Mbak Marni ya. Karena nanti saya takutnya nanti ada yang ingin berbuat jahat. Karena kan Mbak Marni juga tinggalnya sendirian di rumah terpencil tengah kebun kopi ya. Nah jadi ini lokasinya tidak saya share. Nah gini Mbak, kalau ini puasa Mbak hari ini Mbak? Insya Allah masih puasa. Masih puasa ya. Nah terus kalau kegiatan sehari-hari sekarang ngapain Mbak? Saya di rumah aja sih Mas. Di rumah. Paling cuma bersih-bersih rumah sama ngurusin kebun. Tapi kan kalau ngurusin kebun nggak setiap hari ke kebun, paling di rumah aja. Begitu. Nanti saya boleh main ke rumah Mbak Marni? Boleh. Oh boleh. Monggo ya. Kalau mau ke rumah saya. Tapi ini di rumah sendirian? Serius? Iya. Sama siapa Mas? Kan saya tinggal sendiri, jauh dari orang tua juga. Nah Mbak Marni kan sudah 3 tahun ini ya berarti di rumah sendirian dan di tengah kebun kopi. Apa nggak takut Mbak kalau malam hari? Ya kadang, tapi kan udah kebiasa Mas. Sudah terbiasa. Nah gini Mbak, kalau anak sudah punya atau belum Mbak? Belum punya Mas. Oh belum punya. Nah gini Mbak, ini kan lahannya cukup luas ya. Ya. Kalau boleh tahu ini sampai kemana Mbak ya dan berapa meter ya? Kalau boleh tahu. Ayo Mas, tak lihat-lihat aja. Oh boleh Mbak ini Mbak ya? Boleh, boleh. Oke, ini kita ikuti Mbak Marni. Punya saya tuh sampai sana Mas. Tapi Gimana, kalau tepat luasnya tuh saya kurang paham ya, karena kan peninggalan orang tua. Nah ini kan kopinya jenis apa ini Mbak? Oh ini cuma tak tanami yang Tugusari sama 42. Oh Tugusari sama 42 ya jenisnya ya. Sampai mana Mbak lahannya Mbak? Masih sampai sana. Luas. Kalau Masnya muteri capek nanti. Capek ya. Tuh sangat luar biasa ini. Jadi wanita cantik seperti ini disia-siakan oleh seorang lelaki ya. Tuh. Nah beliau juga mempunyai lahan yang begitu luas sampai ujung sana Mbak. Iya. Luar biasa ya sampai ujung sana. Nah gini Mbak, ini saya mohon izin Mbak. Ini Mbak
Marni punya media sosial? Punya ya. Terus saya mohon izin kalau nanti media sosial saya cantumkan di deskripsi video ini, gimana Mbak? Boleh nggak Mbak? Boleh. Serius boleh? Boleh ya. Nah, jadi siapa tahu nanti ada yang ingin berkenalan atau ingin berkunjung ke rumah Mbak Marni, boleh kan? Nah, pemirsa ya, ini jadi kita dapat izin dari beliau. Mbak Marni mempunyai media sosial dan nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Nah, siapa tahu berjodoh Mbak ya. Tambah kenalan Mas. Tambah kenalan ya, tambah kenalan ya. Yang penting kan kenalan dulu ya Mbak ya. Nah, kita kan nggak tahu Mbak ya ke depannya kayak gimana. Siapa tahu jodohnya orang Kalimantan, orang Sumatera. Ini kan banyak Mbak ini pemirsa dari Indonesia Mbak, seluruh Indonesia ini nonton video Mbak Marni hari ini ya. Karena ini juga mungkin akan viral ya, karena seorang wanita cantik dan sudah berpisah dengan mantan suami, mantan penyanyi dangdut, ditipu mantan suami juga Mbak ya. Siapa tahu video ini viral Mbak. Masya Allah, ini benar-benar luas banget Mbak ya. Nah, lahan seluas ini nggak kepikiran untuk mencari pegawai Mbak? Ada sih Mas, rencana seperti itu. Kalau misalnya dari teman Masnya ada yang mau jadi pegawai di sini, lagi nyari pekerjaan. Oh bisa Mbak? Bisa. Oh, jadi gini saja Mbak ya, nanti sebelum saya pulang saya minta nomor handphone Mbak Marni ya, nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Nah, siapa tahu nanti ada teman saya yang ingin bekerja dengan Mbak Marni merawat kebun kopi ya Mbak ya? Iya. Nanti saya hubungi Mbak Marni gitu ya. Nah, ini kan waktunya sudah semakin sore ya Mbak ya. Ini saya boleh main ke rumah Mbak? Boleh. Boleh Mbak ya? Ini kita sambil jalan Mbak ya, sambil ngobrol. Tuh. Wah, akhirnya kita bertemu bidadari cantik ini ya, benar-benar. Wah, gemesin juga ini Mbaknya. Terus saya juga masih kaget juga pemirsa. Ini Mbak Marni secantik ini dan masa depannya sudah terlihat ya, sudah mapan. Malah disia-siakan oleh seorang lelaki. Benar-benar lelaki itu tidak tahu untung Mbak ya. Tuh. Nah, tadi berangkat jam berapa Mbak tadi Mbak ke kebun ini Mbak? Oh, dari pagi Mas, kan di rumah yang penting udah selesai kerjaannya. Dari pagi. Tapi ini masih puasa kan Mbak? Insya Allah masih. Insya Allah, Masya Allah ini ya, benar-benar solehah. Tuh, dari tadi saya digigit nyamuk Mbak. Apa Mbak Mari dari tadi nggak digigitin nyamuk? Ya digigitin tapi kan biasa digigitin Mas. Nyamuk ya. Nah, jadi gini Mbak ya, Mbak Mari ini kan juga kulitnya putih ya Mbak ya. Saya boleh lihat gini Mbak, gini Mbak tangannya Mbak. Tuh kulitnya Masya Allah ini ya, seperti jenang sama jada ini ya. Benar-benar putih. Karena kan Mbak Mani dulu perawatan atau emang asli dari dulu Mbak kalau kulit putih ini Mbak? Asli Mas. Kalau daerah sini emang kan dari orang tua juga. Oh. Tapi juga dulu sempat perawatan juga waktu jadi penyanyi. Tapi kalau kulit putihnya sudah sejak lahir gitu Mbak? Ya. Asli gitu ya? Iya. Nggak perawatan ya. Kayak gitu ya. Saya juga penasaran seperti apa dulu ya ketika menyanyi dari panggung ke panggung gitu Mbak ya. Dulu berarti kan dulu nggak pakai jilbab kan? Iya Thomas, kan dulu pakainya yang terus mini-mini. Rambutnya semiran kayak gitu Mbak, blonde dicat gitulah gitu. Mas. Oh blonde dulu, Masya Allah ya. Jadi benar-benar sekarang sudah vakum, sudah hijrah. Tadi saya suruh nyanyi sedikit juga nggak mau Mbak ya.
Sudah malu gitu Mbak? Iya. Sudah malu ya. Oh, nah gini pemirsa, ini episode keduanya. Ini saya akan mengikuti Mbak Marni untuk ke rumah beliau ya Mbak ya. Nggak apa-apa Mbak ya. Saya pengen mampir, pengen silaturahmi, dan apakah benar rumahnya berada di tengah kebun kopi Mbak ya. Saya ingin membuktikan sendiri Mbak ya. Jadi ini saya tutup dulu Mbak ya video hari ini. Nah gitu ya pemirsa ya. Nantikan episode kedua tentang Mbak Marni, seorang janda desa cantik, mantan penyanyi dangdut yang ditipu oleh suaminya. Nah nantikan saja, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Oke Mbak, ini kita lanjut ke rumah Mbak ya. Oke, terima kasih, matur suwun, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.